Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahna Junita dengan NIM 442021-019 dari Prodi Aquakultur. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Hasanal Mulkan SHMH CPLCE. Bab pertama, pengantar pendidikan Pancasila. A. Urgensi pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Dilihat dari objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari objek formil dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. 1. Secara historis. Sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa baik sejarah nasional maupun bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa serta berperan secara aktif dan arif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implikasi dari pendekatan histori ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar dalam menguasai ipteks sesuai prodi masing-masing. 2. Secara sosiologis. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Melalui pendekatan sosiologis ini diharapkan mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara aktif menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia, dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. 3. Secara yuridis. Pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga, terutama dari kalangan intelektual. Dengan demikian, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial atau social order dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat. 4. Secara politik. Secara politik bertujuan agar mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan politik diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersikap moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan politik yang sehat. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. B. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. 1. Terorisme. Terorisme merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil maupun non-sipil, kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. 2. Globalisasi. Pengaruh globalisasi di Indonesia sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran liberalis yang secara perlahan memudarkan nilai-nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab serta memberikan dampak kemerosotan moral. 3. Disintegrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern.
C. Pengertian Pancasila. 1. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Brahmana, Pancasila berasal dari kata panca, artinya 5, dan sila artinya batu, sendi, atau dasar. Kata sila berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau 5 dasar. Dalam ajaran Buddha, sila diartikan sebagai moralitas dan Pancasila merupakan 5 aturan atau larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. 2. Pengertian Pancasila secara historis. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Lahirnya Pancasila sendiri merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 silam. Dalam pidato tersebut untuk pertama kalinya konsep dan rumusan Pancasila dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara merdeka. Awalnya pidato ini disampaikan oleh Soekarno tanpa judul secara aklamasi, sampai akhirnya mendapat sebutan lahirnya Pancasila dari BPUPKI. Dr. Rajiman Wedyodiningrat selaku ketua. Usai menyampaikan pidatonya, isi gagasan dari Soekarno mengenai dasar negara Indonesia diterima oleh para anggota BPUPKI dalam sidang 1 Juni 1945. 3. Pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis atau hukum, pengertian Pancasila atau 5 dasar terdapat dalam tata urutan atau rumusannya tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila tersebut yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Landasan Pancasila. 1. Landasan historis. Pancasila mendapat tempat berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintahan yang berkuasa. Penafsiran Pancasila didominasi oleh pemikiran-pemikiran dari rezim untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan sebagai nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom yang disebut dengan Trisila, kemudian diperas lagi menjadi Ekasila atau gotong royong. Pada masa Orde Baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman pada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR 1978 tentang P4, Timpula Tuntutan Reformasi dalam segala bidang. Dalam kenyataan ini, MPR melalui TAP MPR 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. 2. Landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila bukanlah pemikiran satu orang, melainkan pemikiran konseptual dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang terbuka, masuknya nilai-nilai baru yang positif, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Landasan yuridis. Sebelum dikeluarkannya PP nomor 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dari kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib. Pancasila semenjak tahun 1993 hingga 1999 telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengantisipasi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan yang pesat disertai dengan pola kehidupan yang mengglobal. Perubahan dari silabus pendidikan Pancasila adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Dikti nomor 265 Dikti Cap 2000 yang berbunyi bahwa mata kuliah pendidikan tinggi Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK dalam susunan kurikulum inti perguruan tinggi di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Mendiknas nomor 232 U2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib.
3 landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Bab 2. Tujuan pendidikan Pancasila. A. Tujuan nasional. Tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. B. Tujuan pendidikan nasional. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 dinyatakan tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Rakyat Indonesia melalui Majelis Perwakilannya menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia akan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. C. Tujuan Pancasila. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri kita yang sedang mengkaji dan akan menguasai teks. Secara khusus, tujuan Pancasila terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, yakni meningkatkan manusia yang berkualitas, berintek, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani, dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan. D. Visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dengan mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Sedangkan misi Pancasila adalah bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Selanjutnya, bab 3. Pancasila dalam kajian sejarah. A. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah ada tertanam dalam diri kepribadian bangsa Indonesia, yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat yang tertanam dan terselenggara dalam praktek kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang panitia 9, sidang BPUPKI 2, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara Republik Indonesia.
B. Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Era prakemerdekaan. Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI telah berhasil menyimpan rancangan dasar negara Republik Indonesia untuk membahas lebih lanjut. Sebelum kabinet BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah petunjuk Soekarno. Tugas panitia kecil adalah mengerahkan usul dan pandangan BPUPKI yang akan dimasukkan dalam jadwal sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Selain mempelajari masalah dasar negara, panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun tulisan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada Kongres tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 menyepakati isi rancangan naskah proklamasi. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI. Peranan PPKI adalah menyempurnakan dan melegitimasi berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. 2. Pancasila era kemerdekaan. Pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan. Demokrasi, partai-partai politik yang asa itu tumbuh sangat subur, dan politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengurus kelima sila sebagai dasar negara. Pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya pada akhir tahun 1959 Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuasaan mencoba untuk memberatkan politik integrasi paternalistik, yang pada akhirnya sistem ini akan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian pada 1965 menjadi sebuah peristiwa bersejarah Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada tahun 1998, pemerintah Presiden Soekarno berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga hari ini. 3. Pancasila era Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Selain itu muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Insinyur Soekarno selaku presiden memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat pemerintah 11 Maret 1969 atau Super Semar untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Super Semar dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Pancasila era Orde Baru. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan. Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Pada Orde Baru sebagai era dimanis-maniskannya Pancasila, Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frase yang bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntunan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib kehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum. 5. Pancasila era reformasi. Memahami peranan Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki
agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlepas dari kelemahan masa lalu, sebagai konsensus dasar dari berdirinya bangsa ini, yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana, dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. C. Proses perumusan Pancasila. Peristiwa perumusan Pancasila diawali pembentukan Dokuritsu Junbi Soktyo Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI oleh Jepang pada 29 April 1945. Badan tersebut mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu pada sidang 1 tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10 Juli sampai 16 Juli 1945. BPUPKI pun membentuk beberapa panitia untuk perumusan yang dikenal dengan Panitia 9 dengan anggota 1 Insinyur Soekarno selaku ketua, 2 DRS Muhammad Hatta, 3 MRAA Maramis, 4 Abi Kusno Cokrosuyoso, 5 Abdul Kahar Muzakir, 6 Haji Agus Salim, 7 Mr. Ahmad Subarjo, 8 K.A. Washid Hashim, 9 Mr. Muhammad Yamin. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai Profesor Supomo. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Handes Muhammad Hatta. Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Panitia tersebut menghasilkan hal-hal berikut. 1. Panitia perumusan berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 22 Juni 1945. Rancangan tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta yang terdiri dari 4 alinea dan menjadi rumusan Pancasila sebagai dasar negara. B. Panitia perancang UUD berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia pada 16 Juli 1945. Setelah itu BPUPKI bubar dan digantikan Dokuritsu Junbi Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 9 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945, sidang PPKI digelar dan mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang 1945 dan di alinea keempat dari pembukaan terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 dan memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.